Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan materi tentang urgensi pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi, yang tentunya berada di kelas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mariatun Kabatia, SPD MPD. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Salam kenal, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ferry Wahyu Situmeang, Filipino Sidabutar, saya sendiri Indri Sabrina, Lamtiurni Pasaribu, Nurul Huda, dan Nurul Hidayati. Kami berasal dari jurusan akuntansi kelas B angkatan tahun 2021. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Yang pertama, apa itu pendidikan Pancasila? Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, dikembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi: yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pengamalan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi. Oleh sebab itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat kita tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri yang menjadi identitas suatu bangsa, yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Selain itu, dikarenakan oleh moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulainya mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila, melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila menjadi satu hal penting dalam mempelajari pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa tujuan mempelajari pendidikan Pancasila, khususnya di perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama yaitu memperkuat Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa. Lalu yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang keempat yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa Indonesia, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Tantangan
Tujuan pendidikan Pancasila dilihat dari asal tantangannya terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal di perguruan tinggi itu sendiri, contohnya seperti faktor ketersediaan sumber daya, spesialisasi program studi yang makin tajam yang menyebabkan kurangnya ketertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan faktor eksternal contohnya seperti krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonisme di dalam masyarakat. Landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila di Indonesia. Yang pertama, landasan histori. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip hidup yang tersimpan di dalam pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa yang oleh para pendiri bangsa dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi prinsip yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan filosofis. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara, maka dalam aspek penyelenggarannya negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, landasan sosio-kultural. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin di dalam nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila. Yang keempat adalah dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Keputusan Presiden RI nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekret Presiden RI atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara filosofis sosiologis berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia dan dalam konteks politis yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya kita akan membahas apa sih visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagosis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau misi akademik. Nah, setelah kami membacakan materi tentang urgensi pendidikan Pancasila ini, maka saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami ambil, yaitu urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang petunjuk jalan atau lead star bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong mahasiswa untuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa untuk membangun negeri kita ini.
Tetapi tujuan utama dalam mempelajari pendidikan Pancasila ini merupakan membantu mahasiswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan masing-masing, sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan materi tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini. Kami mohon maaf apabila kata-kata yang kami sampaikan ada kekurangan atau ada kesalahan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.